Cuilan 11, tumbuh kembang anak. Dibesarkan oleh single parent dan tumbuh dengan berbagai tantangan membuat saya bertekad membangun keluarga kecil yang mandiri dan sejahtera. Sakinah, mawaddah, warahmah tentunya. Ilmu pengetahuan untuk membentuk keluarga kecil saya peroleh dari majalah keluarga, bekal pendidikan agama, dan keluarga termasuk mertua. Kecukupan gizi mulai dari kandungan, hal-hal yang harus dipersiapkan dan yang pamali dilaksanakan mulai dari saat mengandung, melahirkan, menyusui, belajar berjalan, semuanya kami persiapkan dengan matang. Namun takdir berkata lain. Di kehamilan pertama saya keguguran di usia kehamilan 3 bulan. Kalau kata dokter saya kurang gizi karena buah yang saya makan hanya buah melon, itu sama dengan makan air. Asupan makanan bergizi semakin berkurang karena saya puasa Ramadan padahal sedang hamil. Duh, sedih rasanya. Alhamdulillah di bulan ke-15 pernikahan saya hamil anak kedua. Lahir anak laki-laki yang menjadi cucu pertama dari keluarga mertua. Dia tumbuh dengan sehat. Saat usianya 3,5 bulan, anak saya terserang BAB. Dan mendengar hal tersebut, mertua langsung datang dari Jakarta Selatan ke rumah saya di Tangerang Selatan. Dengan sigap malam itu juga ayah dan ibu mertua membawa anak saya ke rumah sakit ibu dan anak di Jakarta Barat, tempat anak saya dilahirkan. Anak saya dibawa ke UGD dan langsung diinfus. Dokter sampaikan, untung tidak terlambat. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk membesarkan anak kami. Selidik punya selidik, kenapa sampai anak saya diare adalah karena botol susu yang telah direbus tidak segera diangkat tapi tetap direndam dalam air bekas rebusan. Setahun setelah kelahiran anak kedua, saya hamil, namun di usia kehamilan 3 bulan lagi-lagi saya keguguran. Kali ini disebabkan karena saya terlalu kecapean dengan pekerjaan kantor, di mana saya harus melakukan kunjungan ke lapangan dengan kondisi lapangan yang berat. Di usia anak pertama 3,5 tahun, anak keempat lahir, laki-laki lagi, alhamdulillah. Dia tumbuh dengan sehat, namun karena air ketuban sempat tertelan maka paru-parunya harus diobati karena ada flek. Selama 3 bulan harus rutin minum obat tanpa putus dan setiap minggu kami harus membawanya ke pantai untuk mendapatkan udara yang bersih. Jadilah kami pelanggan Ancol di setiap Sabtu, kami melaut dengan kapal kayu. Memiliki 2 anak dengan ibu sebagai pegawai kantoran tentu saja menjadi PR tersendiri. Untuk mengasuh anak pertama saya perlu mengganti 10 kali babysitter. Saya mesti bolak-balik ke yayasan karena babysitter yang diberikan kurang memenuhi persyaratan. Ada yang gendong bayi sambil tidur, ada yang kerjanya tidur terus, ada yang gak bisa kerja, ada yang jorok, macam-macam kelakuannya. Alhamdulillah akhirnya ada mbak yang ceria, sigap dan sayang hingga dialah yang paling lama mengasuh anak saya pertama sampai dengan masuk TK. Dengan 2 anak yang masih balita, kami memerlukan 1 orang babysitter lagi khusus mengasuh anak saya tersebut. Babysitter ini sudah senior dan berpengalaman, sehingga saya percayakan kepada dia anak saya yang kedua. Namun ternyata kalau saya tidak di rumah, dia tidak memperlakukan anak saya dengan baik. Terinfo dari tetangga bahwa anak saya sering menangis lama dan didiamkan saja oleh si babysitter. Akhirnya berhenti nangis sendiri karena kecapean. Ya ampun, anak saya tidak diajari makan nasi tim karena dia malas masak. Sehingga dampaknya sampai dengan umur 2 tahun dia hanya minum susu, tidak mau mengunyah. Mengetahui hal tersebut, serta-merta saya memberhentikan si babysitter dengan alasan saya tidak mampu membayar gaji babysitter yang setiap tahunnya naik 15%. Masa-masa pertumbuhan anak telah kami lewati dengan penuh tantangan, suka dan duka.
Setiap anak punya cerita masing-masing. Yang pasti kami sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Memberikan asupan yang halal, mendidik dan mengenalkan penciptanya, sehingga mereka menjadi orang yang saleh.